Halo, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai dokumentasi keperawatan di ruang khusus maternitas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Bapak Azari Betlawi, Eskep, Nurse Mkep. Kami selaku kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, jadi kami kelompok 1 beranggotakan Aulia, Kania, Muhammad Sandi, Rasyada, Syarifah, Tantia, Uswatun, dan Yupita. Apa itu dokumentasi keperawatan? Dokumentasi keperawatan adalah aspek penting yang mencerminkan mutu asuhan, tanggung jawab hukum, dan kemampuan berpikir kritis perawat. Tidak hanya mencatat data, dokumentasi harus menggambarkan proses keperawatan secara analitis dan terstruktur. Penggunaan standar SDKI, SLKI, dan SIKI memastikan dokumentasi akurat, konsisten, dan berbasis bukti. Nah, dokumentasi juga harus mencerminkan kondisi pasien secara menyeluruh, mendukung evaluasi pengambilan keputusan klinis, serta menjamin keselamatan pasien terutama dalam situasi kritis seperti ruang maternitas. Selanjutnya, dokumentasi keperawatan maternitas. Jadi, dokumentasi keperawatan di ruang maternitas adalah pencatatan sistematis di mana kondisi ibu dan bayi sejak kehamilan, persalinan hingga pasca partum, mencakup pengkajian, diagnosis, intervensi, evaluasi, dan respon pasien. Ketepatan, akurasi, dan kelengkapan dokumentasi penting untuk keselamatan, koordinasi tim, serta sebagai dasar hukum asuhan keperawatan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kami mengangkat studi kasus, yaitu kasus Nyonya A dengan preeklamasi berat, di mana Nyonya A berusia 30 tahun dengan G1P0A0 dengan usia kehamilan 38 minggu masuk ruangan bersalin Rumah Sakit Harapan Bunda pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan keluhan nyeri kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan bengkak pada kedua kaki serta tangan. Pasien datang diantar suami. Dari hasil pemeriksaan di UGD, tekanan darah Nyonya A adalah 180 kali 110 mmHg, nadi 98 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, terdapat proteinuria pada hasil pemeriksaan urin. Dokter Obgyn mendiagnosa Nyonya A dengan preeklamasi berat dan merencanakan terminasi kehamilan per vagina jika memungkinkan dengan persiapan seksio cesarea jika ada indikasi. Nah, saat dilakukan pengkajian di ruang maternitas, Nyonya A tampak gelisah, memegang kepala, dan sesekali mengerang kesakitan. Skala nyeri 7/10, terdapat edema piting pada ekstremitas bawah dengan denyut jantung janin yaitu 140 kali per menit, teratur, kontraksi uterus belum adekuat, pasien mengeluh cemas dengan kondisinya dan kondisi bayinya, suami pasien tampak khawatir dan terus menanyakan kondisi istrinya. Ini bisa dilihat identitas pasien. Selanjutnya ini adalah diagnosa keperawatan yang kami tegakkan dengan respon itu seperti yang sudah kami lampirkan. Dengan diagnosa pertama itu nyeri akut, S yaitu pasien mengatakan nyeri kepada kepalanya berkurang, lalu O skala nyerinya 4/10, pasien tampak lebih tenang, tidak sering memegang kepala atau mengerang kesakitan, lalu tampak bisa beristirahat. Nah, selanjutnya A-nya masalah nyeri akut teratasi sebagian, tujuan belum tercapai sepenuhnya karena skala nyeri belum mencapai 3/10. P. Lanjutan intervensi manajemen nyeri yaitu monitoring skala nyeri secara berskala, lanjutan teknik non-farmakologis napas dalam, evaluasi efek pemberian analgetik jika diperlukan, lalu yang terakhir monitoring efek samping MGSO4 yang mungkin mempengaruhi persepsi nyeri. Perfusi perifer tidak efektif, S-nya pasien mengatakan pandangan masih sedikit kabur, bengkak masih ada, lalu O tekanan darah 160/95 mmHg, edema piting masih ada, proteinuria belum diperiksa ulang, tidak ada tanda-tanda kejang, detak jantung janin 142 kali per menit, A masalah perfusi perifer tidak efektif teratasi sebagian,
Tekanan darah menunjukkan perbaikan, namun edema dan pandangan kabur masih ada. P. Lanjutan intervensi perawatan sirkulasi, yaitu monitoring tekanan darah secara ketat setiap 15-30 menit, monitoring intake dan output cairan, monitor refleks patella dan frekuensi nafas, yaitu efek samping MgSO4, lalu persiapkan terminasi kehamilan sesuai instruksi dokter, dan yang terakhir kolaborasi pemeriksaan lab ulang yaitu proteinuria dan fungsi ginjal. Selanjutnya untuk diagnosa ketiga yaitu ansietas, di mana S, pasien mengatakan sedikit lebih tenang setelah dijelaskan kondisinya namun masih khawatir dengan bayinya. Suami pasien tampak sedikit lebih rileks. Lalu O, pasien tampak lebih kooperatif, tidak terlalu gelisah, kontak mata membaik. A-nya masalah ansietas teratasi sebagian, tingkat kecemasan pasien menurun namun masih ada kekhawatiran terkait kondisi janin. P-nya lanjutan intervensi reduksi ansietas, yaitu berikan dukungan emosional kepada pasien dan suami, berikan informasi terbaru mengenai kondisi janin dari dokter obgyn, libatkan suami dalam proses asuhan dan pengambilan keputusan jika memungkinkan, dan yang terakhir lanjutkan teknik relaksasi nafas dalam. Jadi, berdasarkan materi, kami menyimpulkan bahwa dokumentasi keperawatan pada kasus Nyonya A dengan preeklamasi berat menekankan pentingnya pengkajian menyeluruh untuk menghasilkan diagnosis yang tepat dan relevan. Intervensi berbasis bukti serta pencatatan respon pasien secara sistematis sangat krusial untuk evaluasi yang objektif. Meskipun menunjukkan perbaikan klinis dan juga masih terdapat luaran yang belum optimal, kami mampu untuk menegaskan bahwa dokumentasi adalah proses dinamis yang harus terus diperbarui sesuai dengan respon pasien. Dokumentasi yang akurat dan terstruktur tidak hanya menjamin kesinambungan dan kualitas asuhan, tetapi juga berperan sebagai alat legal dan pencegah risiko di ruang maternitas. Baiklah, selesai juga presentasi kami pada saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dapat Anda mengerti dan bisa bermanfaat untuk kedepannya.